Saya mulai dari KPK. Tadi sudah dibahas dari teman-teman, ini kok KPK mengajukan tambahan hanya 762 M. Ya mungkin memang perlu dikaji lagi. Kalau memang ada penambahan saya kira silakan. Pasti Komisi 3 menyetujui. Saya lihat untuk PNBP-nya Pak ya, untuk KPK itu sudah targetnya itu kan sekarang sudah 80,33%, baru pertengahan Pak ya. Kan baru pertengahan tahun ini bulan Juni. Ini kalau saya lihat akan nambah lagi nanti ini Pak. Mungkin akan melebihi target. Targetnya kan 159 M. Nah, akan melebihi ini. Jadi maksud saya dari KPK nggak usah ragu-ragu kalau memang melebihi nanti dari target. Jangan sampai 100% terus berhenti. Gitu. Ya, jadi silakan ini prestasi, apresiasi dari Komisi 3 luar biasa. Baru pertengahan bulan sudah mencapai 80,33%. Ini PNBP-nya Pak. Kemudian realisasi 2026 juga sudah 54,10%. Saya kira ini cukup bagus. Berarti perencanaan dari KPK ini sesuai dengan jadwal dan sasaran yang direncanakan itu. Karena pertengahan ini sudah mencapai 54% Pak. Kemudian BNN ini kan minta 1,447 ya pagu indikatifnya, terus minta tambahan 5T Pak ya. Jadi 6,4 T. Realisasi anggaran cukup bagus juga 50,4. Kami dari fraksi PDI Perjuangan, KPK dan BNN, kami mendukung sepenuhnya anggaran yang diusulkan. Ya malah kalau KPK mau merevisi, sebelum revisi juga kita sudah setuju ini Pak. Bayangkan Pak Ketua sudah setuju itu. Ya belum direvisi kita sudah setuju, ini kan luar biasa ini Pak. Ini kalau saya lihat paparan dari BNN Pak ya, Kepala BNN ini, dari waktu ke waktu kita ini masalah narkoba, ada aja model baru lagi. Ini kita extraordinary, kita selalu bicara itu, tapi tindakan kita di lapangan tidak extraordinary, tidak dibarengin itu karena anggarannya kurang Pak. Saya kadang-kadang ke provinsi itu Pak, kan BNNP datang tuh kalau kita kunjungan ke provinsi bersama dengan Polda Pak itu. Jadi saya lihat ini pasti bicara lagi kekurangan anggaran itu BNNP Pak gitu ya. Nah saya minta mungkin Pak Kepala BNN ada mungkin nanti penelitian atau kerjasama dengan BRIN atau kerjasama dengan siapalah melakukan suatu penelitian bahwa pada tahun sekian kita ini lama-lama generasi muda kita sekian banyak yang terpapar Pak. Kalau kita bicara pejabat-pejabat kita bicara Indonesia emas 2045. Oke, pendidikan kita juga masih tertati-tati, lebih lagi kalau kena narkoba. Semakin turun kita Pak. Kira-kira generasi muda kita tahun 2045 yang kita selalu mengharapkan itu Indonesia emas akan menjadi negara maju di dunia ini, seperti apa ke depan?
Mohon mungkin ada kerjasama dengan apa gitu ya, ada penelitian Pak, Bapak paparkan supaya anggaran itu betul-betul didukung. Ya, saya kan sudah periode kedua Pak. 5 tahun kemarin juga begitu, kepala BNN berapi-api bicara begini-begini, tapi anggarannya nggak ada Pak. Ya percuma, mobilnya nggak bisa jalan, nggak ada bensinnya Pak. Nah, kalau ada dasar penelitian, itu mungkin lebih itu kita bisa lebih bagus. Itu Pak ya, Pak. Ini saran saya supaya kita ada gambaran lebih jelas ke depan, berapa puluh tahun ke depan ini kondisi seperti apa negara kita. Yang kedua, masalah alat deteksi di perbatasan Pak. Ya kan kemarin di Kaltim ya, cukup besar, itu dari Kaltara kalau nggak salah itu. Dari Kaltara, memang dari dulu itu masuknya dari Malaysia. Dan mungkin di perbatasan lain perlu alat deteksi di perbatasan diperketat. Saya nggak tahu sekarang di Nunukan, daerah perbatasan itu, di Berau, segala macam pantai itu, apakah sudah ada alat deteksinya? Di pelabuhan-pelabuhan juga dengan mungkin K9 bisa diberikan di situ. Dari dulu minta Kapolda, tapi tidak dipenuhi Pak untuk alat deteksi di daerah perbatasan. Padahal masuknya dari situ gitu Pak. Ya bukan Kaltara saja dengan Kaltim, tapi mungkin tempat-tempat lain yang rawan terjadinya narkoba masuk ke Indonesia itu Pak. Kalau enggak alat, mungkin ini apa namanya K9 Pak, atau di mana ada langkah-langkah preventif lah supaya kita bisa mencegah. Saya kira itu Pak. Dan sekali lagi kami dari fraksi PDI Perjuangan mendukung dan sangat setuju anggaran yang diajukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan dan rekan-rekan.